Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami kelompok 2 yang masih beranggotakan Muhammad Efrianto Putra, Aksal Raskika, dan juga Rasel Natasha. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami manajemen pemasaran di bab 2, yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dibagi menjadi 4. A. Pemasaran dan nilai pelanggan. B. Perusahaan dan divisi perencanaan strategis. C. Perencanaan strategis unit bisnis. D. Sifat dan isi rencana pemasaran. A. Pemasaran dan nilai pelanggan. Tugas bisnis apapun adalah memberikan nilai pelanggan dengan keberuntungan. Sebuah perusahaan dapat menang hanya dengan menyempurnakan proses pengiriman nilai dan memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pembeli yang semakin terinformasi dengan baik. Proses pengiriman nilai. Pandangan pemasaran tradisional namun kuno adalah bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dengan pemasaran berlangsung, itulah semua proses penjualan. Perusahaan yang menganut pandangan ini hanya berhasil dalam ekonomi yang ditandai dengan kekurangan barang, di mana konsumen tidak rewel tentang kualitas, fitur, atau gaya. Rantai nilai. Rantai nilai memiliki arti sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Tugas perusahaan adalah memeriksa biaya dan kinerja dalam setiap aktivitas penciptaan nilai, pembandingan terhadap pesaing, dan juga mencari cara untuk meningkatkan kesuksesan. Kesuksesan perusahaan tidak hanya bergantung seberapa baik masing-masing departemen melakukan pekerjaannya, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk melakukan proses bisnis. Dalam melakukan proses bisnis terdapat 5. 1. Proses penginderaan pasar, yang artinya mengumpulkan dan bertindak berdasarkan informasi tentang pasar. 2. Proses realisasi penawaran baru, yang memiliki arti untuk meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran baru berkualitas tinggi dengan cepat dan sesuai anggaran. 3. Proses akuisisi pelanggan, memiliki arti mendefinisikan target pasar dan mencari calon pelanggan baru. 4. Proses manajemen hubungan pelanggan, memiliki arti membangun pemahaman, hubungan, dan penawaran yang lebih dalam kepada pelanggan individu. 5. Proses manajemen pemenuhan, yang memiliki arti menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan mengumpulkan pembayaran. Kompetensi inti. Perusahaan saat ini mengalihdayakan sumber daya yang kurang kritis jika mereka dapat memperoleh kualitas yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah. Kuncinya adalah untuk memiliki dan memelihara sumber daya, kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Banyak perusahaan produk tekstil, kimia, dan komputer atau elektronik menggunakan produsen lepas pantai dan berfokus pada desain produk dan pengembangan pemasaran. Kompetensi inti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, merupakan sumber keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, memiliki aplikasi di berbagai pasar. Dan yang ketiga, sulit ditiru oleh pesaing. Perusahaan dan divisi perencanaan yang strategis. Sebuah unit bisnis yang menetapkan tujuan dan strategi mereka atau berkolaborasi dalam melakukannya. Semua kantor pusat perusahaan melakukan 4 kegiatan perencanaan. Apa aja sih 4 kegiatan perencanaan itu? Yang pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan. Setelah itu membentuk unit bisnis yang strategis. Setelahnya adalah menilai peluang pertumbuhan. Tidak sampai di situ, dilanjutkan dengan menetapkan sumber daya untuk setiap unit bisnis dan strategis. Organisasi dan budaya organisasi. Sebuah perusahaan organisasi terdiri dari struktur, kebijakan, dan budaya perusahaan yang semuanya dapat menjadi difungsionalkan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan tepat. Namun, mengadaptasi budaya seringkali merupakan kunci keberhasilan penerapan strategi yang baru. Nah, di dalam sebuah perusahaan, organisasi itu terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama adalah struktur, kebijakan, dan budaya perusahaan yang semuanya menjadi satu agar lingkungan bisnis yang tercipta itu nyaman dan juga efisien lah istilahnya.
Keempat, alasan itu membuat perusahaan seringkali menjadi kunci keberhasilan bagi suatu perusahaan itu sendiri. Setelah itu adalah inovasi pemasaran. Inovasi dalam pemasaran sangat penting. Ide imajinatif tentang strategi ada di banyak tempat di dalam perusahaan. Manajemen senior harus mengidentifikasi dan mendorong ide-ide segar dari 3 kelompok, yaitu yang umumnya kurang terwakili, di antaranya karyawan muda, karyawan cabang, dan karyawan baru. Inovasi ini sendiri jelaskan hanya ditekankan pada manajemen senior saja. Seharusnya dari ketiga kelompok yang umumnya kurang terwakili tadi bisa menginovasikan pemasarannya, jadi tidak hanya terfokus pada manajemen senior saja, namun karyawan muda, karyawan kantor cabang, dan karyawan baru juga ikut berinovasi dalam hal pemasaran itu sendiri. Perencanaan strategis unit bisnis. Misi bisnis. Setiap unit bisnis perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Analisis SWOT atau SWOT, mengevaluasi keseluruhan dari kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman. Dua jenis analisis dari perusahaan. Ada analisis lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman, dan analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Kemudian perumusan tujuan. Tujuan utama unit bisnis untuk periode tersebut mungkin untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Tujuan harus kuantitatif bila memungkinkan, tujuan harus realistis dan juga konsisten. Formulasi dan implementasi program. 3 yang pertama, yaitu strategi, struktur, dan sistem adalah dianggap sebagai perangkat keras kesuksesan. 4 berikutnya, yaitu gaya, keterampilan, staf, dan nilai bersama adalah perangkat lunak. Umpan balik dan kontrol. Kecocokan strategis perusahaan dengan lingkungan pasti akan terkikis karena lingkungan pasar berubah lebih cepat daripada 7S perusahaan. Dengan demikian, sebuah perusahaan mungkin tetap efisien namun kehilangan efektivitas, namun menjadi perusahaan yang paling sukses unggul dalam keduanya. D. Sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang merangkum apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan menunjukkan bagaimana perusahaan berencana untuk mencapai tujuan pemasarannya. Rencana pemasaran adalah salah satu keluaran terpenting dari proses pemasaran karena dapat memberikan arah dan fokus untuk merek, produk, atau perusahaan. Selain itu, juga dapat menginformasikan dan memotivasi konstituen utama di dalam dan di luar organisasi tentang tujuan pemasarannya dan bagaimana ini dicapai. Di dalam sifat isi rencana pemasaran terdapat 2 peran, yaitu peran penelitian dan peran hubungan. Peran penelitian. Pemasar memerlukan informasi terkini tentang lingkungan, persaingan, dan segmen pasar yang dipilih. Seringkali analisis data internal adalah titik awal untuk menilai situasi pemasaran saat ini, dilengkapi dengan intelijen pemasaran dan penelitian yang menyelidiki pasar secara keseluruhan. Saat rencana tersebut diberlakukan, pemasar menggunakan penelitian untuk mengukur kemajuan menuju tujuan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Peran hubungan. Rencana pemasar menunjukkan bagaimana perusahaan akan membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang mempengaruhi hubungan internal dan eksternal. Kesimpulan yang dapat kita pelajari dari bab 2 yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Perusahaan harus memperhatikan proses pengiriman nilai, rantai nilai, dan kompetensi inti. Selain itu, perusahaan harus memiliki unit bisnis strategis dan melakukan perencanaan strategis untuk memenuhi tujuan bisnis. Tidak lupa, budaya organisasi juga sangat penting dalam perencanaan strategis, serta inovasi pemasaran harus dilakukan untuk memenangkan persaingan di pasar yang semakin ketat. Cukup di sini penjelasan dari kelompok kami tentang bagian 1, memahami manajemen pemasaran, bab 2, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.